Jadi mulai sekarang, Rizky yang bakal jadi ketua kelas. Rizky kan udah nggak masuk 2 minggu, Pak. Terus sekarang di kelas juga nggak ada. Masa tiba-tiba dapat jabatan ketua kelas, Pak? Kata siapa nggak masuk? Rizky? Siap, Pak Andre. Saya siap jadi ketua kelas. Oh, Pak. Tapi nggak bisa gitu dong, Pak. Saya yang harusnya dipilih jadi ketua kelas, Pak. Soalnya saya yang dari hari Senin sampai hari Minggu hadir datang ke sekolah, Pak. Siapa yang nyuruh? Oh, nggak ada sih, Pak. Kan sekolah itu dari hari Senin sampai Jumat doang. Oh, tapi Pak, saya ini kan murid terrajin, Pak. Saya piket seminggu itu 7 kali, Pak. Bayangin, Pak. Oh, jadi gara-gara kamu, Pak Asep berhenti di sekolah ini jadi tukang bersih-bersih? Kalau itu saya pengen bantuin Pak Asep, Pak, tapi sekarang jadi nganggur karena semua kerjanya dia ambil sama kamu. Dia itu nggak mau makan gaji buta. Ya udah deh, Pak, mulai sekarang saya piketnya seminggu 6 kali aja deh, Pak. Ya udah bagus, tapi tetap Rizky yang bakal jadi ketua kelas. Dia malah tidur, Pak. Rizky? Udah, Pak Andre, berdua tadi ngedongengnya. Maafin saya, kamu sampai ketiduran kayak gitu. Santai aja, Pak. Tapi Bapak pengen tahu nih, kamu kan sebagai murid yang bandel, terus Bapak angkat kamu jadi ketua kelas. Kira-kira apa tujuan kamu? Nggak ada yang berubah sih ya, Pak. Masih tetap nggak masuk kelas sama masuk kalau pas ulangan aja. Keren, kamu tetap berdiri pada pendirian kamu. Sama nggak bakal ada piket, Pak, biar Pak Asep bisa dapat lagi pekerjaannya. Tah, ila karak ketua kelas nu adil jeung bijak. Mulia sekali hati kamu, Rizky. Gak salah saya pilih kamu jadi ketua kelas. Sama satu lagi, Pak, biar guru-guru pada nggak capek, kita nih murid-murid nggak perlu dikasih PR, karena nanti kita yang bakal buat PR itu sendiri. Jadi guru-guru tinggal koreksi aja. Ini terobosan baru. Salut saya jadi bangga milih kamu jadi ketua kelas. Yaudah, Pak, kalau kayak gitu saya pamit pulang dulu ya, Pak. Saya ngantuk, mau ngelanjutin tidur yang tadi. Kamu nggak mau tidur di kelas aja, Rizky? Saya takut ngeganggu Pak Andre lagi mengajar, terus ngeganggu murid-murid yang lain. Jadi saya tidurnya di rumah aja, Pak. Anak-anak, ini patut dicontoh. Dia itu peka, pengertian. Yaudah, Rizky, silakan pulang. Saya permisi dulu ya, Pak. Nggak ada murid bandel, sekolah nggak rame. Untung aja saya juga dulu alumni bandel, jadi bisa ngangkat tuh anak jadi ketua kelas. Otaknya 15 langkah ke depan. Udah gila nih gua. Mak gua kenapa bisa masukin gua di sekolah ini ya? Permisi. Tadi di kelas ini dikasih PR nggak? Ada PR fisika sama biologi. PR-nya PG atau esai? PG esai. Bikin makalah 200 bab. Limited edition kan PR-nya? Mantap. Ini dia PR yang gue tunggu-tunggu. Murid di sini ada 40 orang kan ya? Iya, 40 murid. Per anak 200.000 ya. Siap. Gue langsung transfer 8 juta. Mana sini soalnya? Oke. Nih. Minimal sore ya dikumpulinnya, soalnya besok mesti dikumpulin ke gurunya. Gak bisa siang ini aja gue ngumpulinnya. Sore mah kelamaan. Lagi ngerjain ginian doang mah 1 jam lebih 10 menit juga kelar. Sebenarnya bisa sih sejam, cuma 10 menitnya jaga-jaga. Takut gue kebelet, disuruh emak, apa ada tukang paket. Gak bisa, siang gue mau ada jadwal nyalon berjamaah sama anak-anak. Yaudah oke, sore gue kumpulin. Itu udah gue transfer. Oke, makasih ya. Lumayan 8 juta. Zal, ini gue udah rapih. Ini gue cuman bersihin 8 spot tempat doang gitu. Iya Ki, udah cukup lah 8 spot di rumah gue lu bersihin. Tapi sebenarnya masih ada sih yang belum dibersihin, kamar nyokap gue sama kamar yang bantu-bantu di rumah gue. Lu kenapa nggak bilang sih Zal? Yaudah mana sini, gue bersihin. Di mana kamarnya? Kalau itu lu ngomong dulu aja, minta izin sama si Mbak yang bantuin. Soalnya itu udah jadi tugas rutin dia. Ini 200.000 beneran buat Mbak Rizky? Iya Mbak, tapi nanti kamarnya mamanya Rizky sama kamar Mbak biar aku yang beresin ya. Oh iya. Nah Rizky mau sekalian cuciin piring sama ngepel aspal nggak? Itu boleh saya juga yang ngerjain Mbak?
Boleh banget. Iya, ini mbak 200.000 lagi. Kalau aspal ini bayarannya beda. Oh, bayarannya beda ya mbak? Kan soalnya dari ujung kompleks ini sampai ke alun-alun Rizky. Iya sih, dari sini ke alun-alun kan ada 30 kilometeran ya mbak ya. Nah iya Rizky, adalah segituan. Gimana? Pasti kamu bakal puas ngebersihinnya. 3 juta ya mbak, aku transfer. Kirim nomor rekeningnya aja mbak. Oke siap. Rizky dispen bu. Dispen apaan? Kemana? Perasaan gak lagi ada perlombaan atau olimpiade? Nah, ini kampung saya Rizky. Nah, ini kan jalan bebatuan nih. Bisa kamu sapu, terus kamu pel. Siap mbak. Adalah ini jalan dari ujung ke ujung 85.000 hektaran. Bisa kamu bersihin sepuasnya. Siap mbak, makasih banyak ya mbak proyekannya mbak. Aman Rizky, bayarannya nanti aja kalau kamu udah beres. Siap mbak. Oke. Zal, udah yuk balik yuk. Kita di sini udah 2 minggu nih di depan ruko orang. Kagak mau balik gue. Kesel banget gue. Setiap pagi dibangunin mulu jam 7 buat ke sekolah. Padahal kan gue bisa bangun sendiri. Ya lagian ya Zal, lu kalau nggak dibangunin kan bangunnya jam 2 siang. Jam segitu mama juga udah pulang dari sekolah, jemput anak yang SD. Ini lu baru bangun. Ya tapi kan itu emang resiko gua, tanggung jawab gua. Gimana gua ada rasa tanggung jawabnya kalau apa-apa udah digituin, udah diikut campurin. Ya udah, berarti lu mau terus-terusan tidur di ruko orang kayak gini? Ya udah sih Al, lagian ini rukonya juga punya si Om. Ruko ini punya Om lu Zal. Om orang lah. Gua aja kagak kenal kok. Ya udah, terserah lu, hidup lu. Pokoknya gue mau balik. Ya udah, kalau lu balik aja sana, tapi inget. Emang lu nggak capek dikasih uang jajan 1 juta sehari harus habis? Hah? Padahal keperluan kita tuh cuma bayar uang kas 2.000, jajan di kantin si mak 10.000, sama rokok paling 3 batang. Lu kenapa sih Zal? Gak mau terima duit dari gua? Biar duit yang dikasih dari bokap gue sehari 1 juta itu cepet habis. Biar kita gak perlu kabur dari rumah kayak gini nih. Al, kita ini masih muda. Jiwa kita juga masih kuat. Sekarang mental kita lagi dilatih. Privilege kayak gitu mah cuma sesaat Al. Kita bagaimanapun juga bakal berdiri dengan kaki kita sendiri. Gak mungkin minta terus sama orang tua kan? Gue setuju banget kata lu Zal. Kata-kata itu kena banget di gue. Untung duit yang 1 juta dikasih sama bokap gue sehari udah gak pernah gue terima sekarang. Terus uang jajan lu yang 1 juta sehari dikasih kemana? Dikasih ke Pak Asep, supir bokap gue. Berarti kemarin pas kita dianterin kabur pakai Lambo, itu punya Pak Asep? Zal, itu punya Pak Asep. Dia ngambil cicilannya kalau nggak salah yang seumur hidup. Anjir, keren. Mah, nggak lihat. Oh iya, udah maghrib ya. Iya pulang mah. Maghrib masih keluyuran di depan di ruko orang lagi. Besok main sandiwara lagi ya. Tah, si borokokok di dia. Wih, balik. Dititah nyuci beas kalau kau ulin. Sorangan diulin nak. Nya iwi nyuci beras. Al, tenang Al, kita masih bisa dev nih. Walaupun udah keluar 38, tenang. Hanabi gue udah OP parah ini. Ibarat kata udah jadi Super Saiyan 3 plus Saitama, mereka berfusion. Kebayangkan OP-nya gimana? Ayo tunjukin keganasan Hanabi lu Al, tunjukin. Ayo warin. Double kill, triple kill, maniac, savage. Gue sampai. Ayo pus. Ayo pus. Yes. Victory. Akhirnya kita naik ke Legend 1 bintang 5. Ini penentuan untuk kita naik ke Mythic. Akhirnya mimpi kita jadi kenyataan Zal. Kita bisa naik ke Mythic bareng abis ini. Tapi inilah Al, penentuannya. Hari yang bakal kita jalanin bakal lebih berat. Karena kita sekarang mau naik ke Mythic. Dan pasti Monton bakal nemuin kita sama Dark System. Dan gue belum tahu caranya ngalahin Dark System gimana. Udah lu tenang aja Zal, gue ada solusinya. Gimana? Ini siapa Al? Ini bendahara di sekolah gue Zal. Apa hubungannya?
bendahara lu sama kita mau naik ke Mythic. Zal, daripada kita kena dark system dari pusat, alangkah baiknya dark system itu kita yang buat sendiri, kita yang kontrol. Ini tolol. Kita kan gimana caranya biar naik ke Mythic, ngehindarin dark system. Ini lu malah buat sendiri dark systemnya. Mas, gua udah mengabdi di Epic 5 tahun. Lu tahu kenapa? Karena gue pengen ngebantu orang-orang kayak lu berdua nih yang Legend 1 bintang 5 buat naik ke Mythic. Gue rela jadi dark system selama 5 tahun. Udah ya Zal, lu percaya aja sama gue. Jangan kita sia-siain perjuangan kita udah sampai di titik ini Zal. Lu percaya aja sama gue. Kita bakal naik ke Mythic. Defeat. Sis, gue gak nyangka ternyata lu lebih dark system dari pusat. Legend Dongo, lu berdua coklat ya, gua silver. Siapa yang dark system? Nih mas nih, lu nih ya, kalau pakai cow di mid lane di build mage nggak apa-apa, asal jangan pakai flicker, pakainya retri PA. Terus lu juga nih, gue udah berteman lama sama lu. Gue tahu match cyber lu gede, 20.000 match. Tapi dijadiin ROM cybernya dong, bukan dijadiin hyper. Legend Dongo. Legend gak punya masa depan. Legend beban keluarga.